Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Eits, bentarku. Aku mau pantun sedikit ya. Lihat bunga mekar mereka, kuncup mengembang silih berganti. Kuucapkan selamat Paskah, rahmat Tuhan tak pernah henti. Amin. Wah, keren-keren tuh pantunnya. Memang benar, rahmat Tuhan itu luar biasa. Siapa sangka di masa pandemi ini kita semua masih sehat dan mendapatkan kesempatan merayakan Paskah di tahun ini. Hampir 1 tahun loh kita Youth GKA Gloria Galaxy mengadakan kebaktian secara online. Bahkan sampai hari ini tim ibadah dan tim Mulmed diberikan kesehatan oleh Tuhan. Benar-benar kok. Kita tim ibadah Pakuan juga bersyukur mendapatkan kesempatan dan dapat melayani bersama-sama juga di tempat ini. Puji Tuhan. Teman-teman, mari dengan sukacita, rasa syukur dan serta semangat kita mulai kebaktian Paskah pagi ini. Untuk itu, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri dan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kebaktian Paskah pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan menyertai kebaktian kita. Amin. Mari sama-sama kita baca bacaan bertanggapan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keselamatan bagi Allah kita, yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, Penghibur
tiada janji seperti yang ada padamu. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kedahsyatan-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukti nyata Tuhan, sampai hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah Paskah online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kiranya kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akui Tuhan kami masih banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Untuk itu kami memohon ampun yang hanya daripada-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, pengampunan yang sempurna yang hanya daripada-Mu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan siap membuka ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman.
Tetapi bagi-bagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri terbanggu-banggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan kita hidup. Oleh sebab itu mari kita bersorai-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Di tempat kudus-Nya. Mari kita pujikan lagu ini dengan lebih bersemangat. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus, hanya nama Yesus serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus mengalahkan
tebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus. Oleh darahnya kita diselamatkan. Bersyukurlah dan bersoraklah. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilakunya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Katakan lagi, oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak dapat menghapuskan dosa. Hanya persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dapat menguduskan dan menyelamatkan manusia berdosa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dengan iman mari kita pujikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mengatakan karya terbesar, terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Terbesar dalam Sungguh hidup, luar biasa Tuhan bagi hidup kami. pengorbananmu Kebesaran-Mu menyelamatkan yang kami. selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi Yesus Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom teman-teman semua, senang sekali diberikan kesempatan untuk membawakan firman di hari Paskah ini. Saya bersyukur boleh diberikan waktu untuk membawakan firman pada kesempatan kali ini dengan teman-teman semuanya. Untuk sebelum kita masuk ke dalam teks kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kubur kosong bukanlah cerita akhir. Kami mengucap syukur Tuhan, kematian bukanlah the final story. Tetapi kami ada kemenangan, ada kekuatan, ada harapan sukacita karena Engkau telah bangkit dari kematian. Sehingga apapun yang Engkau sudah katakan Yesus, apapun yang sudah Engkau janjikan Yesus adalah nyata, ya dan amin. Sehingga iman kami bukan sekedar teori, iman kami bukan sekedar ritual agamawi, iman kami adalah kenyataan yang betul-betul dapat kami pegang sehingga hidup kami bermakna di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan sukacita ini. Kabar baik Injil yang sudah menyelamatkan kami dan akan mengubahkan dunia. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kami rindu semakin dalam mengenal-Mu ya Yesus yang sudah bangkit bagi kami. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa refresh kami, menguatkan kami, membimbing kami hidup semakin serupa dengan Kristus di bawah kemenangan kubur yang kosong. Terima kasih ya Tuhan, mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini sehingga dapat memberikan firman dengan jelas dan berguna buat teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu, berbicaralah Roh Kudus kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua, pandemi membuat dunia serba gak pasti. Ya, itu salah satu yang paling menantang. Tetapi sebetulnya ya, sebelum pandemi pun hidup kita tuh banyak gak pasti. Ya kan? Coba, sekolah sulit-sulit belum tentu nilainya bagus gitu kan. Kerja banting tulang belum tentu bisa kaya.
Kampanye gede-gedean, gila-gilaan belum tentu bisa menang. PDKT habis-habisan belum tentu dapat. Ditikung pula gitu kan ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan sudah berusaha keras-keras, wah nggak dapat, malah yang dia nggak ngapa-ngapain, tinggal lihat doang dapat gitu kan ya. Banyak hal yang tidak pasti di tengah dunia kita. Maka kita mulai bertanya, di mana ya kita harus menaruh harapan yang pasti? Dan jawabannya tentu saja adalah Yesus. Paskah mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ saja. Kenapa kok Yesus? Apa basisnya? Yesus adalah harapan yang pasti. Basisnya adalah dia adalah imam besar, maha agung. Di sini kita akan melihat teman-teman semua bahwa di dalam Kristus kita memiliki harapan yang pasti karena dia adalah imam besar kita. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk membuka firman di Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di mana kita menemukan sebuah julukan Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4, 14 sampai 16, saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, boleh menyimak sama-sama. Ibrani 4, 14 sampai yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Teman-teman semua, di dalam momen Paskah ini kita akan belajar dua hal tentang Yesus lewat teks kita. Pertama, kita akan melihat Yesus sebagai imam besar yang membuka jalan. Kemudian kita akan melihat Yesus sebagai imam besar yang merasakan kelemahan kita. Imam besar yang membuka jalan dan imam besar yang merasakan kelemahan kita. Kita mulai dengan poin yang pertama. Yesus imam besar yang membuka jalan. Saya bacakan lagi ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah teman-teman, kalau dengerin kata imam, kebayang apa sih? Mas imam, bukan ya? Atau sosok pemimpin agama Islam gitu ya. Imam di sini adalah tokoh agama orang Yahudi yang melayani biasanya di bait Allah. Mungkin gampangannya gini, zaman sekarang di dalam gereja itu banyak hamba Tuhan, banyak pendeta ya kan yang melayani. Di agama Yahudi di dalam bait Allah yang melayani itu para imam, banyak imam. Tetapi di kalangan imam-imam ada satu imam khusus, yaitu imam besar. Ya, dia itu tokoh yang paling penting dalam sistem keagamaan Yahudi. Kenapa kok dia penting? Karena hanya dia saja yang boleh memasuki namanya ruang Maha Kudus setahun sekali untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi seluruh bangsa Israel. Wah, jadi imam besar ini eksklusif banget. Maka fungsi utama imam besar adalah mewakili bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, perhatikan teman-teman, Yesus di sini juga disebut sebagai imam besar. Tapi yang bikin keren itu gini, Yesus nggak cuma disebut imam, nggak cuma disebut imam besar, dia imam besar agung lagi, gitu kan ya. Udah enak banget gitu kira-kira ya. Jadi benar-benar ini tokoh yang Yesus ini dipandang sebagai seseorang yang sangat mewakili kita kepada Tuhan, sangat efektif. Yesus melebihi semua imam-imam besar yang pernah ada. He is greater than all the priests gitu. Kok bisa? Misalnya ya, kalau imam besar itu kalau mempersembahkan korban itu harus berkali-kali, setahun sekali gitu ya. Sehingga persembahan mereka itu nggak ampuh gitu kan ya. Ada expiry date-nya, ada kadaluarsanya, sehingga harus diulang. Kalau Yesus mempersembahkan korban cuman sekali, ampuh, mantap gitu ya. Sekali sudah selesai. Kalau imam besar misalnya mereka waktu mempersembahkan korban pakai darah binatang, domba, lembu. Yesus mencurahkan darahnya sendiri. Begitu mahal, begitu berharga. Tapi di sini ada satu aspek tentang imam besar yang kita ingin simak bersama-sama, yaitu
Yesus disebut imam besar karena, perhatikan, ia telah melintasi semua langit. Nah ini ngomonginnya apa? Ini bukan Yesus jadi Superman melintasi, bukannya, ini adalah bahasa kiasan, maksudnya Yesus itu bangkit, naik ke surga, kembali ke rumah Bapa. Nah kenapa kok ini lebih keren? Karena gini, tadi kan saya cerita ya, imam besar itu kan dia mewakili bangsa Israel kepada Tuhan. Dan caranya dia harus melintasi bait Allah, dia semakin dalam, masuk ke ruang yang makin kudus. Di paling dalam di bait Allah itu dia menemukan namanya tabut perjanjian. Itu isinya adalah itu sebuah kotak emas yang isinya tongkat Harun, isinya 10 perintah Allah. Tapi perhatikan, imam besar sudah begitu repotnya melintasi macam-macam, nggak ketemu Tuhan, cuma ketemu kotak emas yang melambangkan the presence of God, gitu ya. Yesus di sini dikatakan melintasi apa saja, kehidupan, dia melintasi penderitaan, kematian, kebangkitan, sehingga pada akhirnya dia bertemu kembali dengan Tuhan. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya begini, hari ini perwakilan kita ada di surga, sehingga akses kepada Bapa terbuka luas bagi kita. Yesus benar-benar membawa kita kepada hadirat Allah yang mulia. Saya teringat surat kutipan dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata demikian sih, salah satu implikasi dari Yesus ada di surga mewakili kita adalah satu-satunya orang dikatakan yang bisa berani membangunkan raja jam 3 pagi untuk minta minum, itu seorang anak kecil, yaitu anaknya sendiri. Nah kita sebagai orang Kristen itu punya akses seperti itu. Punya akses seperti itu. Jadi kita sama Tuhan tuh benar-benar bisa dekat karena Kristus sudah menang bagi kita. Sejak SD, saya ini tipe yang rajin belajar. Rajin juga les-lesan. Tapi kerajinan saya tidak hanya di pelajaran sih. Saya juga rajin di pacaran. Nah bukan rajin pacaran, lebih tepatnya saya rajin cari pacar gitu ya. Saya rajin mengejar para cewek-cewek, tetapi para cewek-cewek juga rajin menolak saya begitu. Jadi nilai bagus hampir pasti sih, nilai bagus boleh hampir pasti, tetapi sayang sekali status jomblo selalu menghantui begitu kan. Nah jadi saya nggak pernah pasti itu mendapatkan apa yang saya mau. Beda pada saat kita cari Tuhan loh. Pada saat cari Tuhan, pada saat kita mendekat kepada Dia, sebetulnya Tuhan sudah siap menerima kita. Saya ulangi ya, pada saat kita mencari Tuhan, sebetulnya Dia sudah siap menerima kita. Karena perwakilan kita di surga, kita sudah punya akses seperti itu. Saat kita datang kepada Tuhan, usaha keras kita tuh bukannya nggak pasti, tapi nggak mungkin. But it's okay, karena Yesus imam besar agung kita, Dia yang berusaha menggantikan kita. Usahanya sempurna, sehingga kita punya Tuhan yang selalu menerima kita. Ada istilahnya itu ada ongoing acceptance, penerimaan yang terus menerus untuk saudara dan saya, teman-teman dan saya. Penerimaan yang penuh, meskipun kita lemah, meskipun kita berdosa, meskipun kita menyakiti Tuhan, tetapi pada saat kita mencari Tuhan, Dia sudah siap menerima kita. Karena akses seperti ini dikatakan begini, artinya apa secara praktis ya? Artinya begini. Perhatikan kata-kata ayat yang ke-14 selanjutnya. Karena Yesus imam besar yang melintasi semua langit, baiklah kita teguh berpegang pada iman pengakuan kita. Berpegang di sini artinya mengakui dan mengikuti Kristus meskipun dalam tekanan. Ya, jadi karena kita punya akses kepada Allah Bapa, meskipun kita ditekan, kita bisa tetap ikut Kristus. Kita nggak mudah menyerah dalam iman kita. Saya rasa ini penting. Kenapa? Biasanya ya, kalau kita kena masalah, kita tuh jadi nggak yakin Tuhan masih sayang sama kita. Ya nggak sih? Biasa kalau hidup kita tuh nggak enak, gitu ya. Kita nggak yakin Tuhan tuh masih sayang sama kita. Kita kemudian menjadi detektif dosa, gitu kan ya. Kita berpikir gila, aku salah apa ya sama Tuhan ya? Kok tiba-tiba misalnya orang tua ada yang kena COVID, kok tiba-tiba diputusin pacar, kok tiba-tiba akun Instagram dihack gitu kan. Zaman sekarang kan kalau akun dihack atau wifi mati lebih menyeramkan ya daripada kelaparan gitu kan. Karena itu kayaknya hidup kita gitu.
Nah, sehingga masalah apapun kita hadapi sendirian. Kita nggak merasa layak di hadapan Tuhan. Buat apa percaya Tuhan kalau tahu ujung-ujungnya hidup gue masih sulit, keluarga masih berantakan, mendingan ikut cara gue sendiri. Buang jauh-jauh Alkitab, buang jauh-jauh komunitas gereja, apalagi pendeta-pendeta di tempat ini misalnya. Buat apa? Tapi itulah strategi si musuh. Iblis mau mengucilkan kita. Iblis mau kita playing the victim, seperti korban. Iblis mau kita merasa situasi kita hopeless. Kamu bodoh, kamu buruk, kamu banyak dosa. Kalau kamu nanti cerita ke Lause, kamu cerita ke penginjil, kamu cerita ke hamba Tuhan, kamu dihakimi. Sehingga kita nggak punya keyakinan kalau Tuhan masih sayang kita. Sudah kita punya masalah, kita merasa Tuhan membenci kita. Salah satu bapak reformasi, Martin Luther, dia pernah ditanyai, gimana sih cara kamu mengalahkan suara iblis yang menuduh hatimu? Dia bilang gini, well, tiap kali kalau iblis itu datang mengetuk pintu hati saya, dan iblis itu bertanya, siapa yang tinggal di sini? Yesus yang menjawabnya. Dan Yesus akan bilang kepada iblis, Martin Luther dulu tinggal di sini, tapi sudah pindah dia. Hari ini yang tinggal di sini adalah saya. Sehingga pada waktu iblis melihat Yesus menjawab di pintu, melihat tangannya yang terluka, melihat bekas-bekas salib, langsung iblis itu meninggalkan dia. Sederhana, maksudnya adalah apapun kondisi kita, Yesus hidup di dalam kita. Sehingga kita tidak boleh ragu akan kasih-Nya. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu dulu ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Itu versi sekolah minggu bagus banget. Tapi mungkin kalau saya boleh ubah sedikit versi kehidupan. Mungkin gini ya, saya mau ngomong sama teman-teman semua. Setinggi-tingginya problemmu, sedalam-dalamnya dosamu, separah-parahnya hidupmu, ingat, kasih Yesus selalu lebih tinggi, selalu lebih dalam, selalu lebih indah. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan ketakutan kita, keraguan kita, keputusasaan kita. Gak ada dosa kok yang mengagetkan Tuhan sehingga Yesus ngomong, aku nyesel pilih kamu jadi anak. Gak ada. Gak ada dosa kok yang bisa mengalahkan karunia Tuhan dalam hidupmu. Jadi teman-teman, ayo. Ada masalah, ada pergumulan. Jangan ragu sama kasih Tuhan. Kalau kamu mau ragu, ragui keraguanmu. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dia mewakili kita di surga, imam besar yang melintasi langit bumi buat kamu dan saya. Yang kedua, Yesus adalah imam besar yang membuka jalan. Yesus adalah imam besar yang merasakan kelemahan kita. Ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Indah sekali dikatakan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat. Itu namanya double negatif. Seakan-akan tuh Yesus ngomong gini loh, aku tuh nggak mungkin nggak sayang kamu. Wah, gitu kan ya, kalau ngomong aku sayang kamu itu kurang pas, atau aku pasti mengasihi kamu itu kayaknya kurang, wah greget. Tapi ini aku nggak mungkin nggak sayang kamu. Ini sama seperti itu. Yesus tuh bukan imam besar yang tidak mungkin tidak ngerti kita, gitu maksudnya ya. Dia sangat mengerti kita. Nah, kelemahan di sini, merasakan kelemahan ini adalah kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan emosional, semua jadi satu. Yesus sebagai imam besar, karena dia mewakili kita, dia mengerti betul kita ini siapa. Ya. Dan dia sama seperti kita telah dicobai, sama seperti kita hanya tanpa dosa. Nah, mungkin teman-teman mikir ini apa sih gunanya gitu. Ngomongin tentang Yesus mengerti kita, toh ngerti doang kan, ngerti bukan berarti nolong gitu kan ya. Saya jadi ingat satu iklan lumayan terkenal, jadi iklannya itu ada satu orang tua gitu ya, lagi road trip gitu, dia di belakang, ngomel-ngomel di mobil, mobilnya lamban, nggak nyampe-nyampe, sempit gitu ya.
Karena dia ngomong sempit, ngomel-ngomel, temennya di sebelahnya bilang, bukan sempit, badan lu kegedean gitu kan ya. Sudah tambah kesel, dia malah gangguin temennya di belakang. Kemudian yang duduk di depan langsung noleh ke belakang sama si orang tua yang menyebalkan ini, makan dulu. Kenapa emang kok suruh makan tuh, makan coklatnya gitu kan ya. Terus dia jawab, lu resek kok lagi lapar gitu kan. Waktu begitu dimakan, orang tua itu berubah jadi anak muda lagi gitu ya. Nah, mendingan langsung baik lagi ya. Jadi langsung karena dikasih makan, dia langsung tenang gitu. Pelajarannya apa sih dari iklan yang menarik ini? Coklat mendamaikan keresehan orang ya. Bukan itu. That's not the point. Poinnya adalah gini kan, kita ini kalau lagi menderita, lagi dalam keadaan sulit, kita ini cenderung rentan. Ya kan? Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Coba berapa kali misalnya, atau pernah nggak kamu melukai orang dengan kata-kata kamu karena kamu lagi emosi? Lagi emosi keluar kata-kata yang nggak enak. Atau pernah nggak kamu jatuh ke dalam dosa yang sama karena kamu lagi stres? Atau pernah nggak kamu ngambil jalan pintas yang salah karena kepepet? Nah, pada saat kita ditekan seperti ini, ya kan? Kelemahan-kelemahan, kita cenderung milihnya dosa. Tapi Yesus beda. Yesus tahu betul sulitnya bertahan di dalam godaan. Dan dia tidak mengambil jalan yang salah. Ada satu kutipan dari penulis Kristen terkenal, maaf rada panjang, tapi bagus sekali apa yang C.S. Lewis katakan. Dia berkata intinya begini nih, hanya orang yang melawan godaan, yang betul-betul melawan godaan, yang ngerti betul betapa kuatnya godaan itu. Orang kalau digoda 5 menit, kemudian udah nyerah, itu nggak ngerti rasanya kalau dia digoda selama 1 jam. Ya kan? Kalau Lewis juga menggambarkan misalnya, kalau kamu menghadapi angin gitu ya, orang yang tahu betul kekuatan angin, itu bukan orang yang ketemu angin langsung tiarap, itu mah nggak tahu angin, itu mah gampang nyerah. Tetapi orang yang begitu dihembuskan oleh badai angin, dia terus maju, itu orang yang betul-betul mengerti masalah atau godaan. Nah makanya C.S. Lewis bilang orang yang jahat itu sebetulnya nggak ngerti betul namanya kejahatan. Karena setiap kali ada godaan, ada kesulitan, mereka langsung nyerah. Mereka langsung give up. Sebaliknya Yesus, bayangkan ya sekali lagi gambaran tadi itu angin itu ya. Di menghadapi godaan, kalau kita semua sedikit sulit kita langsung nyerah, sedikit sulit langsung berdosa, sedikit sulit langsung lari dari gereja, sedikit sulit kita langsung kembali ke kebiasaan masa lalu, sedikit sulit kita langsung cari cara gampangnya. Tapi Yesus enggak, dia terus maju, sehingga dia tahu betul apa itu namanya kejahatan, dia tahu betul apa itu namanya godaan, dia tahu betul penderitaan kita. Allah tahu segala sesuatu, betul ya? Tapi tanpa menjadi manusia pun Allah tahu penderitaan kita. Tanpa berinkarnasi jadi daging pun, tanpa mengalami pencobaan pun, Allah juga bisa kok memahami Anda, memahami kamu. Tetapi untuk kepentingan kita, agar lebih menghibur kita, Allah tahu. Dia ingin menghibur kita dari dekat. Bukan hanya dari jauh, bukan karena dia maha tahu, tetapi karena dia pernah menjadi sama dengan manusia. Allah maha tahu. Dia gak perlu jadi manusia untuk tahu kita. Tapi akan lebih menghibur kalau dia memahami kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia pernah menderita seperti kita. Di dalam segala hal dia pernah mengalaminya. Nah tentu saja teman-teman, godaan yang Yesus alami beda dengan godaan yang teman-teman alami hari ini. Saya yakin Yesus tidak pernah digoda oleh pornografi misalnya. Saya yakin Yesus nggak pernah digoda oleh korupsi misalnya. Beda, tetapi meskipun bentuk dosanya beda, akarnya tidak berubah. Kebencian, keserakahan, kebohongan, hawa nafsu, kenyamanan, kesombongan. Yesus digoda oleh hal-hal yang sama yang teman-teman hadapi hari ini. Tetapi dia tidak nyerah. Dia merasakan, dia berbelas kasihan, dia mengerti penderitaan kita. Yesus tidak kalah. Mungkin kalau saya boleh kasih contoh yang sangat sederhana.
Bedanya orang yang gak ngerti penderitaan kita sama yang mengerti tapi kemudian menolong kita tuh seperti ini. Pernah gak sih mendengar orang tua pada saat melihat kita gagal, kemudian papa mama ngomong gini ke kita, gitu aja gak bisa. Malu-maluin. Masa sih semua harus diajarkan papa? Masa sih semua harus ditunjukkan mama? Yesus approach-nya lain. Dia melihat kegagalan kita. Dia melihat dosa kita. Dia melihat kita gagal lagi yang sama itu terus. And I want you to imagine. Saya mau teman-teman mendengar kata-kata ini. Pada waktu Yesus melihat kita gagal lagi, dia itu berkata gini loh. I understand. Aku mengerti. Sulit ya. Berat ya nak ya. Tapi kamu itu bisa bangkit kok. You are better than this. Kamu itu anakku. Aku mengasihi kamu. Ayo, coba lagi. Rohku akan menyertaimu. Aku ngerti sulitnya. Aku dulu pernah ngalamin. Tapi aku di sini buat kamu. Ayo maju lagi. Ayo maju lagi. Ya, itu teman-teman. Artinya Yesus itu merasakan kelemahan kita. Kalau orang lainnya nggak pernah kan, gitu aja kok nggak bisa. Gitu aja kok nggak becus ya kan. Tapi Tuhan bisa simpatis sama kita. No, sulit ya nak ya. Gak gampang ya nak ya. I understand. Aku ngerti kenapa kamu jatuh lagi. Gak apa-apa, ayo maju lagi. Aku di sini, aku gak akan nyerah sama kamu. Hey, that's our God. Itulah Tuhan kita teman-teman semua. Dia gak menolak kita karena kita gagal. Dia menerima kita untuk mengubahkan kita senantiasa. Nah, karena Yesus memahami kita. Makanya kita dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah teman-teman semua, di zaman kuno kalau mendengar kata tahta itu suatu tempat yang menyeramkan ya, karena tahta itu konotasinya ketemu sama penguasa, ketemu sama raja, ketemu sama hakim gitu ya. Tahta itu konotasinya itu penghakiman dan kemungkinan dihukum, ditemukan bersalah gitu. Makanya zaman sekarang kita jarang ya mengerti tentang konsep tahta. Mungkin paling deket gitu ya, kalau teman-teman suka itu saya penggemar film-film tentang Ratu Inggris. Wah, ya kalau mungkin teman-teman tahu gitu ya. Tahu nggak kalau mau ketemu Ratu Inggris itu banyak sekali aturannya, nggak bisa asal datang halo gitu, nggak bisa. Banyak sekali ada do's and don'ts-nya, kita harus ada bungkuk gitu ya, harus menyebutkan namanya harus benar, jadi harus pertama kali harus ngomong Your Majesty. Kemudian setelah itu ngomongnya baru ma'am, seperti itu ya. Terus kalau diundang kita harus datang lebih awal, jangan sampai ratunya datang sebelum kita gitu ya. Terus kita nggak boleh ngajak dia ngomong, dia harus ngajak kita ngomong dulu. Wah banyak banget deh aturan-aturannya gitu ya. Kita juga nggak boleh pegang sama dia, nggak boleh toel-toel, ntar disangka lu ngapain gitu kan ya. Terus kalau kita duduk di sebelah kirinya ratu katanya, kamu jangan ngajak dia ngomong, karena kalau sesuai aturannya ratu itu harus ngomong sama yang di kanan dulu. Setelah dia ngomong sama yang di kanan, baru ngomong sama kamu yang di kiri. Jadi wah banyak sekali, ini boleh, itu nggak boleh. Jadi tahta itu membawakan hal-hal yang menakutkan seperti itu, banyak aturan. Tapi kalau kita boleh sedikit mendekati dunia nyata gitu ya, karena kita kan nggak mau ketemu sama Ratu Inggris mungkin gitu ya. Tahta modern itu mungkin buat kita adalah tempat otoritas yang kita takuti, di mana kesalahan kita begitu mudah ditelanjangi. Pernah gak sih misalnya tahta modern itu begini ya, dipanggil guru, wah itu kan langsung ada apa gitu kan ya, dipanggil kepala sekolah. Saya yakin gak mungkin, jarang ya kalau kepala sekolah itu, wah tiba-tiba kita akan menamakan perpustakaan pakai namamu, kan juga mungkin lah ya. Pasti wah ini biasanya kalau dipanggil itu ada sesuatu, ada something. Atau mungkin beberapa dari kalian saya gak tahu, dipanggil sama papa, wah itu menggetarkan hati. Dipanggil sama ini kalau sudah kerja, kamu dipanggil bos. Kamu dipanggil pajak gitu ya. Itu hal-hal seperti itu, tahta-tahta modern yang kita merasa takut, kita merasa gentar. Tapi indah sekali di sini dikatakan dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Wih keren banget. Tempat otoritas, tempat yang identik dengan ketakutan sama Yesus diubah. No.
Kamu ketemu sama aku, yes ada otoritas. Tapi otoritas di sini bukan untuk menghakimi kamu. Otoritas di sini bukan untuk expose kamu punya kejelekan. No. Otoritas di sini tujuannya untuk mengalahkan semua dosamu, untuk membereskan semua masalahmu. Makanya saya kalimatnya begini, jika tahta identik dengan tempat otoritas yang kita takuti, maka tahta kasih karunia adalah tempat otoritas, sama-sama berotoritas. Tapi bedanya gini, yang mampu membereskan semua masalah kita tanpa satupun yang menghalangi. Itu ibarat kalau Pak Jokowi, Presiden sudah tanda tangan, ini ya jalan, nggak ada yang bisa lawan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Di akhir perang saudara di Amerika Serikat, ya, ada seorang tentara itu duduk di luar White House. Dia kelihatan sedih, stres, pokoknya mukanya itu muram. Kemudian ada anak kecil, lihat kan, gitu ya. Kenapa ini tentara ini kok mukanya seperti itu? Kemudian ditanya dan tentara ini menjawab, iya, saya berkali-kali mau ketemu sama Presiden Abraham Lincoln pada zaman itu, perang saudara ya. Saya mau ketemu sama Pak Presiden Lincoln tapi nggak bisa. Saya mau kasih tahu sama Pak Presiden kalau tanah saya itu dicuri, tanah saya itu diambil sama tentara-tentara yang jahat. Ya, Confederate soldier itu sejarah Amerika, nggak penting. Intinya adalah ada masalah tanah gitu ya. Tapi tiap kali saya mau mendekati White House, saya selalu nggak boleh masuk. Saya langsung ditahan oleh para tentara yang menjaga. Mereka langsung siap-siap senapannya mau mengusir saya pergi. Sehingga anak itu setelah mendengar apa yang terjadi, dia bilang, udah Pak, ikut saya. Dan mereka berdua sama-sama berjalan ke depan pintu White House. Mereka disambut sama oleh tentara yang menakutkan, siap-siap mengusir. Tapi begitu lihat ada anak kecil itu, tentara langsung diam dan tidak lagi menuduhkan menyodorkan senjata, tapi membiarkan mereka lewat, si anak kecil itu dan tentara itu. Dan kemudian anak kecil ini membawa tentara itu ke perpustakaan di mana Pak Presiden sedang istirahat dan mengenalkan, Pak Presiden, ini tentara, ini masalahnya. Dan anak kecil itu ternyata adalah Ted Lincoln, anak laki-laki dari Presiden Lincoln. Melalui dia, lewat dia, si tentara tadi punya akses, tapi saya yakin gak cuma akses, mendapat bantuan, mendapat jawaban. Seperti itulah Yesus buat kita. Yesus yang membawa kita kepada Tuhan, sehingga pada saat kita datang, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bukan cuma akses, bukan cuma kedekatan, bukan cuma perasaan hangat-hangat yang enak karena ada Tuhan, gitu ya. Tapi betul-betul ada pertolongan yang diberikan. Karena Dia adalah Bapa kita yang rindu untuk membereskan semua masalah tanpa menghalangi. Seperti tadi itu langsung dibawa, langsung semuanya minggir semua. Karena aku yang bawa ini. Begitu pula Yesus buat kita semua. Maka teman-teman sekalian, help is on the way. Pertolongan sedang datang. Apapun yang sedang kamu gumulkan hari ini, apapun sakit hatimu, beban hidupmu, ayo kembali kepada Yesus. Dia imam besar yang sudah membuka jalan. Dia imam besar yang merasakan semua kelemahanmu. Dia sudah bangkit bagimu. Dia sudah bangkit bagiku. Selalu ada harapan dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau, Yesus yang sudah bangkit bagi kami. Engkau membuka jalan sehingga kami punya akses kepada Allah Bapa di surga. Engkau merasakan kelemahan kami sehingga Engkau tidak meninggalkan kami di saat kami paling terpuruk, paling takut, paling jauh dari Engkau. Sehingga apapun yang kami hadapi hari ini, mulai dari sekolah kami, hubungan kami, keluarga kami, masa depan kami, ketakutan kami merasa kami sudah mengambil keputusan yang salah mungkin, I don't know what that is. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Raja yang menerima kami, Raja yang akan membantu kami, Raja yang penuh otoritas, yang siap
menggendong kami kembali untuk kami bisa mengasihi Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan nyata di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bisa punya harapan. Biarlah Paskah tahun ini boleh mengingatkan kami, pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti, kasih-Mu tidak akan pernah gagal, anugerah-Mu selalu tersedia, dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah kami semakin mengasihi-Mu, mengagumi-Mu, dan menjadi seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan ucapan syukur mari kita memberikan persembahan. Chains are broken, my eyes are open.
Saudara dikasih Tuhan, dengan hati penuh syukur, mari bersama-sama kita mempersembahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika mengingat anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah perbuat bagi kami. Di hari ini Tuhan, hati kami pun melimpah dengan syukur dimanapun kami berada. Ketika kami beribadah Paskah, kami bisa merasakan betapa kami adalah orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Engkau menjadi imam besar agung kami, sehingga setiap kami memiliki keyakinan, memiliki damai sejahtera. Kapanpun, dimanapun Tuhan memanggil kami kelak, kami percaya wah, Tuhan akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan diri-Mu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami, inilah kerelaan kami. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya persembahan yang terkumpul ini sekali lagi juga dapat memperluas pekerjaan pelayanan Tuhan di GKA Gloria Galaksi ini. Bapak, kami juga berdoa terus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kalau pemerintah cepat sekali di dalam mendistribusikan vaksin sehingga bisa turun ke masyarakat. Doa kami ya Tuhan, kiranya sekali lagi vaksin ini boleh memberikan harapan, memberikan penghiburan bagi setiap kami, di mana 1 tahun pandemi ini cukup menjadi momok bagi kami. Kami berdoa bagi kedua orang tua, para pemuda remaja dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam usaha mereka, perjuangan mereka mencari nafkah. Kiranya Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman mereka supaya mereka tetap bekerja di jalannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemuda remaja, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati mereka. Lebih dari itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan terus akan menolong mereka memiliki gairah untuk membaca firman Tuhan setiap hari, memiliki kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka sendirian di kamar mereka masing-masing, kiranya anugerah Tuhan boleh menjaga hati mereka, menjaga pikiran mereka, agar mereka tidak tersesat dan jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami, para penata layan yang sampai hari ini melayani Tuhan dengan antusias. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk tim multimedia kami, dengan setia mereka mendampingi, merekam, mengedit, sehingga setiap kami para pemuda remaja Galaksi boleh beribadah setiap minggunya. Kami pun bersyukur untuk para orang tua yang mengizinkan para pemuda remaja kami terlibat di dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Giving praise unto the Lamb of God.
Mari kita mengakhiri ibadah kali ini dengan doa berkat. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Kara dan Peniel, semoga teman-teman semua sehat selalu dan terus diberkati. Bersyukur kita masih bisa berjumpa untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus melalui ibadah Minggu Paskah. Kebaktian remaja dan pemuda diadakan setiap hari Minggu pukul 9.45 melalui channel YouTube GKA Gloria Galaksi. Semoga teman-teman bisa dengan semangat dan penuh iman rajin datang beribadah. Sebagai tanda syukur, persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui scan QR Code atau transfer ke rekening BCA GKA Gloria Galaksi ataupun GKA Gloria Pakuwon. Saya mengundang teman-teman untuk berkumpul dan merenungkan firman bersama melalui persekutuan GDG. GDG diadakan setiap minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Mari kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui renungan Lectio Divina. Lectio Divina dapat diakses melalui grup WA ataupun aplikasi GKA Gloria. Teman-teman, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.